Selamat datang di UPTD Puskesmas Beringin Jaya, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Puskesmas ini berlokasi di Jalan Protokol 01 Beringin Jaya, Kecamatan Tergamba. Visi Puskesmas Beringin Jaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional untuk wilayah kerja Puskesmas Beringin Jaya. Misi Puskesmas Beringin Jaya memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, meningkatkan peran aktif masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, menyediakan informasi kesehatan yang tepat dan cepat, serta manajemen kesehatan yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, tetap semangat. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Andali Munte dari Puskesmas Beringin Jaya sebagai peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Melakukan kegiatan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara di tempat kerja saya. Dan sebagai laporan kegiatan yang saya buat, sebagian dalam bentuk dokumentasi foto dan tayangan video. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Kegiatan pertama, membuat SOP pengelolaan sampah medis di UPTD Puskesmas Beringin Jaya. Tahap pertama, meminta petunjuk dan arahan kepada atasan tentang penyempurnaan SOP pengelolaan sampah medis dengan sopan santun. Tahap kedua, mencari peraturan terbaru tentang pengelolaan sampah medis secara bertanggung jawab. Tahap ketiga, mengumpulkan data terkait penyempurnaan SOP secara baik dan tepat. Tahap keempat, mencetak SOP pengelolaan sampah medis puskesmas secara efisien. Tahap kelima, meminta pengesahan SOP kepada atasan secara jujur dan tanpa mengurangi. Kegiatan kedua, membuat stiker pemilahan sampah medis pada tempat sampah medis dan menempel poster pada dinding tentang pemilahan sampah medis. Tahap pertama, melakukan konsultasi dengan atasan langsung atau pimpinan meminta petunjuk dan arahan dengan sopan santun. Tahap kedua, berkoordinasi dengan kepala ruangan poli umum, poli gigi, IGD, ruang KIA, dan laboratorium menempelkan stiker dan poster secara bertanggung jawab. Tahap ketiga, mencari informasi, menyiapkan dan mendesain stiker dan juga poster, mengerjakannya dengan baik dan tepat. Tahap keempat, menempelkan media promosi kesehatan stiker dan poster ke ruangan poli umum, poli gigi, IGD, ruang KIA, dan laboratorium, mengerjakannya dengan jujur. Tahap kelima, hasil desain stiker dan poster. Kegiatan ketiga, melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah medis di Puskesmas Beringin Jaya, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Tahap pertama, meminta izin kepada atasan mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang pemilahan sampah medis padat secara sopan dan santun. Tahap kedua, membuat undangan untuk pegawai di ruangan poli umum, poli gigi, IGD, ruang KIA, dan laboratorium, serta pegawai cleaning service secara bertanggung jawab. Tahap ketiga, membuat daftar hadir peserta sosialisasi. Tahap keempat, mencari bahan dan menyiapkan materi tentang pemilahan sampah medis padat secara baik dan tepat. Tahap kelima, mencetak memprint materi sosialisasi. Koordinasi dengan kegiatannya membahaskan itu kepada adik kami silakan. Semoga dengan adanya seperti ini semua pekerjaan akan sesuai dengan SOP atau proporsinya. Silakan kepada adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan salam sejahtera buat kita semua. Izin Bapak Ibu, di sini saya mengaktualisasikan tugas kegiatan saya sebagai sanitarian terampil yang bakal saya sampaikan di sini Bapak Ibu, karena kegiatan ini saya laksanakan bakal di puskesmas ini. Ini adalah kegiatan habituasi di Puskesmas Beringin Jaya. Jadi Bapak Ibu, selama ini saya sebagai petugas sanitarian masih menemukan ketemunya sampah
sampah medis dan juga non medis disatukan. Jadi di sini kepada ibu pelayanan agar tidak terjadi lagi ketemunya antara sampah medis dan juga non medis di tong sampah, saya sudah membuat perbedaan antara sampah medis dan juga non medis dengan artian seperti stiker seperti ini. Jadi ada pembagian warna kuning ini sampah untuk medis dan juga warna putih seperti sampah untuk non medis, supaya tidak ada kejadian ataupun kecelakaan kerja bagi petugas kita kebersihan, yaitu ketemunya antara sampah medis dan juga non medis saat bekerja, yaitu kecelakaan kerja ataupun menyangkut nyawa seseorang seperti penyakit nosokomia yang bakal terjadi kepada petugas kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, di sini saya membuat poster bahwasanya sampah dari puskesmas itu yaitu sampah medis non benda tajam seperti sampah hasil medis yang terkena cairan tubuh pasien maupun bahan kimia seperti kain kafan, kapas dan juga lain-lain. Di sini saya sudah buat di sampah kita ada stempelan stiker warna kuning, yaitu seperti ini labelnya Bapak Ibu. Jadi tidak ini lagi saat membawa sampah medis tidak keliru lagi, sudah kita buat stikernya. Itu perbedaannya. Kemudian sampah hasil non medis yaitu kertas, plastik dan juga botol minuman Bapak Ibu. Seperti ini stiker yang sudah ditempelkan di tong sampah Bapak Ibu. Itu tempat sampah domestik. Dan kemudian yang terakhir itu sampah hasil non medis yang terkena cairan tubuh pasien maupun bahan kimia yang dapat melukai kulit seperti pecahan, ampul dan juga spit. Sudah ada di setiap ruangan masing-masing bagian pelayanan KIA, poli umum, poli gigi dan juga IGD. Ya, laboratorium satunya lagi. Jadi Bapak Ibu, di sini saya sebagai petugas sanitarian berharap kegiatan saya ini terlaksana, tidak dijumpai lagi sampah medis dan juga non medis di tong sampah yang bersamaan, karena sudah kita buat stiker dan juga poster untuk pembuangan sampah bagi petugas pelayanan kesehatan. Sekian dan terima kasih. Semoga yang saya sampaikan ini bisa dilaksanakan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan keempat, mengoptimalkan tempat sampah medis sesuai dengan jenis sampah medis. Tahap pertama, meminta izin dengan atasan mengenai pengoptimalan tempat sampah medis sesuai dengan jenisnya secara sopan dan santun. Tahap kedua, menyiapkan tempat sampah medis untuk sampah medis secara baik dan tepat, efektif dan efisien. Tahap ketiga, meletakkan tempat sampah ke setiap ruangan secara bertanggung jawab. Tahap keempat, memasukkan sampah medis ke tempat sampah medis sesuai dengan jenis sampah medis. Tahap kelima, membuat perbedaan pada setiap tempat sampah sesuai kebutuhan dan kegunaannya dengan jujur. Kegiatan kelima, melakukan pelebalan pada kantong plastik sampah. Tahap pertama, meminta izin kepada atasan mengenai penyediaan plastik sampah medis padat secara sopan dan santun. Tahap kedua, menyiapkan plastik sampah medis padat secara baik dan tepat, efektif dan juga efisien. Tahap ketiga, membuat label pada keterangan dan juga ATK sesuai dengan perundang-undangan. Tahap keempat, membuat label dengan keterangan di kantong plastik limbah medis secara bertanggung jawab. Tahap kelima, meminta izin kepada setiap ruangan pelayanan untuk pemasangan label di kantong plastik. Tahap keenam, penulisan keterangan pada label sampah medis di seluruh unit pelayanan. Kegiatan keenam, melakukan penimbangan sampah medis. Tahap pertama, menyiapkan timbangan atau ATK. Tahap kedua, menyarankan petugas kebersihan memakai APD dengan lengkap secara sopan dan santun. Tahap ketiga, mengambil sampah medis di unit pelayanan setiap hari. Tahap keempat, mengikat kantong plastik dengan baik dan benar. Tahap kelima, menimbang sampah medis dengan timbangan yang sudah ada. Tahap keenam, mencatat hasil berat sampah medis pada label sampah plastik. Tahap ketujuh, membuat laporan hasil berat sampah medis kepada atasan dengan sebenarnya. Kegiatan ketujuh, mengevaluasi pengelolaan sampah medis. Tahap pertama, meminta izin kepada atasan untuk melakukan evaluasi secara sopan dan santun. Tahap kedua, menyiapkan alat dan bahan untuk evaluasi secara bertanggung jawab. Tahap ketiga, menyusun lembar evaluasi secara efektif dan efisien. Tahap keempat, mengevaluasi pengelolaan sampah medis. Dan tahap kelima, mencatat hasil sampah medis dan melaporkan kepada atasan akan membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Sekian aktualisasi dan habituasi tentang pengelolaan sampah medis di Puskesmas Beringin Jaya, Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.